Teman toksik paling bahaya bukan yang jelas-jelas jahat, tapi yang bikin kamu merasa berdosa saat bilang, nggak bisa. Satu kalimat itu terkirim, grup langsung hening, dan kamu mulai bertanya, salahku apa? Besoknya, hukumannya datang halus, bukan dimaki, lebih sakit. Chat dibaca doang, story nongkrong tanpa tag kamu. Lalu muncul kalimat sambil ketawa. Sekarang sibuk ya? Ini bayarannya, malu. Beban terberatnya biasanya jatuh ke orang biasa. Di sini judulnya mulai terbayar. Mereka memaksamu tumbuh, bukan dengan nasihat, tapi rasa sakit. Tiba-tiba kamu lihat sendiri titik rapuhmu. Takut ditinggal, takut dibilang sombong, takut kehilangan tempat di meja yang sama. Awalnya remeh, patungan dilebihkan, disuruh traktir karena kan kamu paling santai. Diajak nongkrong mendadak saat besok kerja. Kamu ikut bukan karena mau, kamu takut namamu hilang dari obrolan. Musuh pertamanya bukan mereka. Musuh pertamanya budaya nggak enak. Di sini, menolak sering dianggap kasar. Sementara dimanfaatkan disebut loyal. Aneh kan? Tapi banyak dari kita tumbuh di aturan itu. Lalu kalimat manis mulai jadi tali. Kita kan teman, masa gitu aja perhitungan? Kedengarannya hangat, fungsinya dingin, membuat batasmu terasa seperti pengkhianatan. Pola ini tidak berhenti di situ. Pelan-pelan kamu mengedit diri. Nada bicara diturunkan. Candaan dipilih aman. Sebelum membalas chat, kamu sudah membayangkan siapa yang bakal tersinggung. Itu bukan damai. Itu latihan takut. Masalahnya bukan ribut. Ribut masih jelas. Yang merusak itu tebak-tebakan. Hari ini dirangkul, besok ditinggal baca, malamnya mereka upload foto makan bareng tanpa kamu. Otakmu dipaksa menebak terus. Orang luar gampang bilang, tinggal pergi. Dari dalam, tidak semudah itu. Mereka pernah menolongmu, pernah jadi rumah. Kenangan baik justru bikin lukanya susah disebut luka. Tapi bagian setelah ini justru membuka luka yang lebih. Di banyak circle, loyalitas diukur dari seberapa banyak kamu tahan. Pulang telat, tahan. Jadi bahan bercanda, tahan. Mulai menjaga jarak, vonisnya cepat. Lu berubah. Di titik ini, retaknya kelihatan. Kamu bukan cuma takut mereka marah. Kamu takut sendirian setelah bertahun-tahun memakai penerimaan mereka sebagai bukti bahwa kamu layak. Tapi tunggu, kalau kamu harus selalu menyenangkan mereka supaya dianggap layak, itu pertemanan atau ujian kepatuhan? Pertanyaan ini berbahaya, karena setelah sadar, kamu tidak bisa balik pura-pura nyaman. Rival paling pahit, teman toksik tidak selalu menciptakan kelemahanmu. Mereka menemukan tombolnya. Rasa ingin diterima, refleks minta maaf, kebiasaan menjelaskan diri bahkan saat kamu tidak salah. Dari situ pertumbuhan mulai kasar. Kamu berhenti mendengar alasan, lalu membaca bukti. Siapa datang hanya saat butuh? Siapa baik hanya kalau kamu mudah diatur? Latihan pertamanya kecil. Aku nggak bisa. Tanpa ceramah, tanpa emoji penenang, tanpa paragraf pembelaan. Satu kalimat pendek, tapi tanganmu bisa gemetar sebelum menekan kirim. Respon mereka jadi ujian kedua. Teman sehat mungkin kecewa, tapi tetap hormat. Teman toksik menyindir, menghilang, lalu kembali dengan kalimat, ya udah, kalau kamu sekarang sibuk sama hidupmu. Rasa bersalah langsung menyerang. Kamu ingin menjelaskan lagi, melembutkan lagi, mengorbankan sedikit lagi. Stop. Batas bukan hukuman. Batas adalah catatan. Cara ini tidak boleh dipakai padaku lagi. Pelajaran kedua lebih sunyi. Sepi tidak selalu berarti kamu salah. Kadang tubuhmu cuma kaget karena tidak lagi disuruh-suruh. Damai memang terasa asing setelah lama hidup dalam tekanan. Pola ini tidak berhenti di situ. Di sini banyak orang salah paham. Mereka menyangka kehilangan teman. Padahal yang hilang seringkali cuma akses gratis. Waktumu, energimu, uangmu, rasa bersalahmu. Jadi mereka tidak membuatmu dewasa karena mereka benar. Kamu tumbuh karena akhirnya berhenti menyebut pengkhianatan pada diri sendiri sebagai kebaikan. Itu beda. Dan bedanya mengubah hidup. Pertumbuhan itu tidak selalu dramatis. Kadang cuma tidak membalas chat jam 1 malam. Tidak ikut gosip. Tidak datang hanya karena takut disebut nggak solid. Kecil, tapi mahal. Pelan-pelan tubuhmu ikut belajar. Notifikasi masuk, dada tidak langsung sesak. Ajakan datang, kamu tidak otomatis mengorbankan jadwalmu. Kamu mulai hadir untuk hidupmu sendiri. Lalu kamu memilih ulang. Teman baik bukan yang selalu manis. Teman baik adalah orang yang bisa mendengar tidak tanpa langsung mengubah kasih sayang jadi ancaman. Ambil pelajarannya, bukan lukanya. Kamu tidak perlu berterima kasih pada orang yang merusakmu. Cukup pastikan versi lamamu tidak lagi membuka pintu untuk pola yang sama. Semuanya mulai terasa jauh lebih berbahaya. Sekarang pilih sisi. Meninggalkan circle toksik itu dewasa atau egois? Kalau dia cuma baik saat kamu nurut, itu teman yang layak dipertahankan atau penjara yang kebetulan ramai.
Pola begini jarang selesai sendiri kalau akarnya tidak dibaca.